Video ini berisi tentang penjelasan fungsi compare atau pembanding pada software Zeliosoft. Di sini fungsi compare ditunjukkan pada simbol V atau yang gambar timbangan ini. Di sini ada 8 fungsi compare yang bisa kita gunakan. Fungsi compare di sini atau pembanding biasanya digunakan untuk membandingkan sebuah nilai A dengan nilai B. Apabila kondisinya terpenuhi, maka lampu akan aktif. Itu penggunaan fungsi compare. Langsung saja pada contoh. Di sini saya pakai push button, kemudian pakai counter. Jadi misalkan nih counter 1 nilainya sama dengan 2, lampunya nyala. Kemudian counter 1 nilainya 5, lampu 2 nyala, misalkan begitu. Di sini berarti saya pakai pembanding 1, kemudian saya hubungkan dengan output 1, ini saya hubungkan. Kemudian di sini kita setting V1-nya. Di sini CX ini kita ganti dengan nilai counter ini, counter 1. Jika nilai counter 1 itu sama dengan nilai 2, nilai 2 ini pakai konstan aja, ini saya isi 2 karena tadi ingin membandingkan counter dengan nilai B yang isinya 2 ini, maka ini pakai konstan. Tapi kalau ingin membandingkan antara counter 1 dan counter 2, maka ini diganti C2. Tapi karena saya ingin membandingkan dengan sebuah nilai, maka saya pilih konstan. Ini kita coba, kita simulasikan. Sekarang tampilkan displaynya. Di sini ada counter. Saya tekan sekali push buttonnya. Nilai counternya 1. Kondisi V1 belum terpenuhi karena V1 ini akan terpenuhi jika V1 sama dengan 2. Yang artinya ini saya tekan sekali lagi, maka akan terpenuhi. C1 sama dengan 2. Lampunya akan nyala. Nah, lampunya nyala karena V1 terpenuhi. Jika saya tekan lagi, nilai counter 1 akan menjadi 3, yang artinya V1 sudah tidak terpenuhi lagi karena V1 sama dengan 2, sedangkan counternya nilainya 3, maka lampunya akan mati. Nah, di sini lampunya mati. Bagaimana ketika saya ingin ketika sudah nilainya 2, kemudian saya tekan lagi push buttonnya, counternya 3 tetap nyala, counternya tetap nyala, maka pembandingnya saya rubah, tidak lagi pakai sama dengan, tapi pakai lebih dari sama dengan. Jadi ketika nilainya sama dengan 2 dan lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya, lampu tetap menyala. Kita simulasikan, kita run. Saya tekan push button 1, nilainya 1 counternya, saya tekan lagi, maka lampunya akan aktif karena C1 sama dengan lebih dari sama dengan 2. Karena sudah sama dengan 2, lampunya aktif. Saya tekan lagi, counternya 3, lampu tetap aktif. V1 masih terpenuhi karena tadi instruksinya C1 lebih dari sama dengan 2. Jadi meskipun counternya lebih dari 2, dia tetap aktif, tetap nyala. Tapi kalau pakai instruksi sama dengan, ya nilai 1 harus sama dengan 2
tidak sama dengan 2, tidak akan terpenuhi kondisinya, maka lampunya tidak aktif kayak yang awal tadi. Kemudian misalkan lagi, contoh lagi, misalkan jika counter 1 nilainya 2, lampu 1 nyala. Jika counter 1 nilainya 5, lampu 2 nyala. Jika counter 1 nilainya 7, mati semua, misalkan begitu. Maka di sini saya buat lagi compare yang kedua untuk mengaktifkan lampu 2. Ini saya setting CX ini C1, ini berarti nilainya 5. Jika counter 1 nilainya 5, maka lampu 2 akan nyala. Maka di sini C1 saya pakai lebih dari sama dengan aja, karena nanti pembanding kita sampai 7. Ketika counter 1 nilainya 7, maka akan mati semua. Maka ini pakai lebih dari sama dengan. Kemudian ini saya pakai V3. Nah, V3 ini akan mereset counter, yang tujuannya nanti ketika counternya di reset akan menjadi 0, yang artinya V1 dan V2 tidak terpenuhi lagi, yang berarti Q1, Q2 akan mati. Maka ini saya pakai reset aja, dimana reset ini akan aktif pada saat nilai C1 sama dengan 7. Saya pakai sama dengan 7. Oke, kita simulasikan. Saya run, kemudian kita tampilkan nih, saya tekan push button sekali, nilai counter 1, tekan sekali, nilai counter 2, Q1 menyala karena terpenuhi kondisinya. Saya tekan lagi, counternya 3, saya tekan lagi, counternya 4, saya tekan lagi, nanti counternya 5, maka V2 akan terpenuhi, Q2 akan nyala. 5, lampu 2 menyala. Saya tekan lagi, counternya 6. Ketika saya tekan push button 1 lagi, nilai counternya 7, maka V3 akan terpenuhi karena C1 sama dengan 7. Ini aktif, maka akan mereset counter. Counternya akan kembali ke 0 lagi, yang artinya V1, V2 tidak terpenuhi kondisinya, maka lampunya Q1 dan Q2 akan mati. Nah, seperti ini mati. Saya tekan lagi, 2 kali nyala, saya tekan 5 kali, Q2 nyala, saya tekan 7 kali, mati semua. Kemudian contoh lagi, misalkan ini saya stop dulu. Contoh lagi, misalkan push button ditekan, lampunya menyala, ditekan lagi, lampunya mati, begitu seterusnya. Jadi satu push button bisa digunakan untuk menyalakan dan mematikan. Maka di sini kita pakai komparator. Ini saya hapus dulu di sini. Maka saya pakai komparator V1. Ini nanti akan mengaktifkan lampu 1. Kita hubungkan. Di sini berarti saya tekan, berarti counternya akan nilai 1, lampunya menyala, berarti C1 nilainya 1 sama dengan 1, lampu akan menyala. Kemudian pakai konverter yang kedua, ini fungsinya untuk mereset. Jadi pada saat C1 sama dengan 2, berarti ditekan tadi yang kedua, ini counternya sama dengan 2, maka akan mereset counter. Kita simulasikan. Saya run, tekan sekali, lampunya Q1 nyala, V1 terpenuhi kondisinya. Saya tekan sekali lagi, berarti counternya nilainya 2, yang nanti akan mengaktifkan komparator yang kedua
akan reset counter. Kita coba lagi, nyala, tekan lagi, mati, tekan lagi, nyala, lagi, mati. Itu terus seterusnya. Satu tombol bisa memiliki dua fungsi, untuk menyalakan dan mematikan. Terima kasih.